Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan alasan kenapa saya masih menggunakan laptop spek low end atau spek kentang untuk bikin YouTube ya, gitu, atau untuk kayak sekolah, untuk belajar ataupun untuk nugas ya. Alasannya adalah yang pertama ya dari segi hemat ya guys ya, bukan hemat sih, maksudnya dari segi pengeluaran. Ketika lu beli PC atau beli laptop, pasti bakal ada perasaan untuk pengen beli lagi, lebih. Waktu itu gua dapat perasaan seperti itu guys. Itu terjadi ketika saya mencoba untuk upgrade RAM laptop. Jadi waktu itu aku main game, nama gamenya itu Apex Legends. Nah, Apex Legends itu minimal RAM-nya tuh kayak 8 GB. Laptop aku cuma 4 RAM. Dan akhirnya di-upgrade. Pas itu aku upgrade sampai 16 GB. Tapi ya dari sananya laptop aku ini emang nggak terlalu bagus ya. Jadi dia tuh speknya adalah AMD A4 9125 dual core, dual thread. Ya begitu aja sih speknya. Sama pakai hard disk. Jadi mau di-upgrade RAM-nya sampai bergiga-giga pun juga nggak terlalu ngefek. Nah, setelah aku bisa main game Apex itu ternyata cuma dapat kayak 20 fps doang guys. Dan itu settingannya paling rendah. Akhirnya ya setelah kan makin lama makin update guys, makin lama makin update makin berat tuh. Akhirnya aku udah nggak main lagi Apex Legend, dan udah akhirnya nggak main Apex Legend. Ya aku nggak terlalu kepake gitu, RAM itu untuk apa juga aku nggak ngerti. Tapi intinya di sini setelah aku apa namanya upgrade itu, aku dapat satu hal gitu, kayaknya nggak perlu gitu upgrade laptop ataupun PC. Nah tapi gini, ada beberapa hal yang kalau menurutku perlu ya. Kalau misalnya kalian kerjanya sebagai editor video secara profesional ya, maksudnya kayak kalian bekerja dan kalian dibayar, ya kalian harus beli barang yang mendukung kinerja kalian. Misalnya kalian misalnya seorang editor, ya kalian belilah komputer yang bisa enak untuk edit gitu. Jadi lu nggak, kreativitas lu tidak terbatas dengan spesifikasi gitu. Tapi kalau lu adalah anak yang belum apa ya, yang masih belum bisa nyari uang gitu kan, yang masih apa ya, ya nggak apa-apa sih kalau kalian pengen beli yang mahal. Cuman kalau gue pribadi lebih ke arah untuk ya seadanya aja gitu. Sebelumnya ini aku juga udah pernah upgrade dari laptop aku sebelumnya. Laptop aku sebelumnya itu Intel Atom. Itu jauh lebih kentang lagi. Intel Atom itu kayak kalau nggak salah dual core 4 thread atau dual core, aku lupa guys. Tapi intinya Intel Atom ini lumayan, speknya lumayan kurang banget karena laptop itu panas banget. Dia nggak pakai kipas tapi laptopnya panas. Terus dibandingkan sama laptop ini dia jauh lebih ringkih karena laptop itu desainnya untuk dia ARM ya. Jadi kayak desainnya itu untuk laptop yang, pokoknya kalau laptop ini kan dia didesain untuk penggunaan harian lah. Walaupun dia laptopnya speknya nggak bagus, tapi nggak sebagus kebanyakan punya orang yang i3 atau i5. Ini di bawahnya itu guys, tapi paling nggak ini lebih bagus daripada laptop yang Intel Atom itu. Jadi kalau gue pakai untuk rekam itu dia, gue pakai untuk live streaming 3 jam 4 jam dia nggak panas. Terus layarnya juga dia kuat, layarnya nggak kayak laptop aku yang lama itu. Laptop yang lama itu yang Intel Atom itu dia benar-benar kayak layar tuh widescreen karena dia punya mesin sama layar tuh nyatu. Ketika nyatu, kalau laptopnya panas layarnya jadi rusak guys. Ya gitulah. Tapi setelah itu aku pakai laptop ini awet sih sampai kayak bertahun-tahun. Lagi-lagi penggunaan kalian kayak mana gitu. Kalau kalian misalnya kalian main game ya, kalau main game itu minimal pakai laptop yang ada VGA-nya guys. Kalau misalnya yang murah itu ambil VGA yang GTX 1050, itu harganya kayak laptop 5 jutaan dapat guys. Cuman kalian harus carinya bekas, kalian nggak dapat kalau kondisi baru. Kalau kondisi baru mungkin di harga kayak 8 atau 9 gitu. Nah itu lumayan mahal sih.
tapi enggak juga sih, tapi tergantung yang beli gitu. Cuman gue pakai laptop ini karena laptop ini itu ketika kita pakai laptop yang speknya itu nggak bagus-bagus amat, kita bakal lebih menghargai atas hal yang kita pikirkan gitu. Misalnya gini, kalau lu punya laptop yang kencang, lu bisa kayak apa namanya ngerjain suatu hal itu cuma dalam waktu 10 menit gitu. Tapi kalau lu pakai laptop yang kentang kayak ini, itu lu perlu waktu ngerjain sampai mungkin kayak 2 hari 3 hari gitu. Jadi lu lebih prepare dan lebih sebenarnya tuh malah lebih susah sih, karena kan kita lebih lemot ya dari segi penggunaan, kayak processing powernya lebih rendah dan lain-lain. Tapi kalau dipikir-pikir nggak rugi-rugi amat sih. Tapi lagi-lagi Jas, ini karena aku belum jadi orang profesional atau belum jadi yang digaji untuk melakukan suatu kerjaan kayak editing atau apa. Tapi kalau misalnya aku dibayar untuk uh, bikin film mungkin ya, atau mungkin gue uh, youtuber, nah itu gue bakal bukan youtuber sih, kalau misalnya gue dapet endorsan gitu ya, mungkin gue bisa, bukan mungkin sih, kalau gue dapet endorsan profesional lah, nah, biar kita menghargai yang klien kita, jadi kita beli barang yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk mendukung project tersebut. Tapi kalau misalnya kayak cuman untuk hari-hari ya pakai seadanya aja sih, kalau aku sih gitu. Cuman nggak ada yang larang juga kalau mau pakai barang yang bagus gitu ya. Tapi kelebihannya kalau pakai begini tuh apa ya, ada kelebihan dan kekurangan sih. Kekurangannya tuh kalau menurutku dia tuh yang pertama, body laptop ini lumayan, biasanya tuh kalau laptop-laptop yang speknya nggak terlalu bagus kan dia harganya lumayan terjangkau, berarti kayak bagian-bagian itu banyak dipangkas. Kayak misalnya bagian body itu dia dari plastik dan pernah jatuh terus pecah. Habis itu bagian layarnya itu dia bukan IPS, jadi kalau misalnya kalian lihat dari samping kayak gini itu gambarnya buram banget. Terus yang ketiga, layarnya ini plastik. Ya ini kelebihan sih sebenarnya kalau kalian pakainya kasar, karena kalau layar plastik dia lebih sangat-sangat uh, anti terhadap pecah, bahkan sangat aneh kalau pecah gitu. Mungkin cuma bergaris sih karena ini layarnya plastik guys, tapi kalau laptop-laptop yang mahal biasanya kan layarnya kaca, jadi dia sangat mudah untuk pecah guys. Ya itu, tapi tergantung juga sih. Tapi kalau laptop gaming biasanya layarnya plastik juga, jadi ya begitulah. Worth it kah untuk beli laptop yang speknya rendah? Lagi-lagi tergantung kebutuhan guys. Tapi ada sisi baiknya, karena laptop aku ini speknya agak kurang. Ketika dipakai untuk kayak main game atau untuk ngelakuin hal-hal yang harusnya bisa gue lakuin kayak main game gitu kan, terus nyobain game-game baru, game berat, jadi nggak bisa. Jadi yang kita fokusin cuman ya di depan laptop, terus apa namanya konten atau live streaming, atau apa, kita benar-benar produktif gitu sih. Tapi kayak bener-bener kita cuma bisa untuk ngetik, untuk nugas itu doang guys. Kalau untuk penggunaan main game tuh nggak bisa aja. Ya bisa sih, cuman kayak game-gamenya game-game lama gitu. Kalau misalnya kalian biasanya kan kalau kalau misalnya kalian kayak sekolah gitu kan, atau mungkin kalian kuliah, itu biasanya teman-temannya kan main game-gamenya tuh game-game baru kayak Valorant atau Mobile Legends atau apa. Nah kalau kalian pakai laptop yang speknya lumayan low end, itu jangankan kalian main game Valorant gitu ya, main game Counter Strike aja nggak bisa. Maksudnya main game point blank aja tuh nge-lag gitu. Jadi kayak kita benar-benar terbatas gitu dalam. Tapi ya, ya tinggal beli laptop sih kalau misalnya kalian pengen main gitu. Apalagi ya, uh, kelebihannya juga laptop ini tuh, tapi kebetulan laptop yang aku pakai ini dia nggak terlalu kelihatan kalau laptop ini tuh laptop zaman dulu sih. Ini laptop ini tuh modelnya lumayan bagus, cuman speknya agak rendah gitu. Ya itu tadi dual core dual thread. Tapi kalau menurutku sih dual core dual thread itu enggak, itu suatu masih bagus sih. Ya karena kita mikirnya jangan mikir yang apa namanya, jangan dipakai yang aneh-aneh ya, kayak misalnya laptop kayak begini dipakai buat desain bangunan rumah gitu ya, atau dipakai buat 3D animasi, ya jangan gitu ya, pakai untuk ngetik script. Dan tapi menurutku tuh laptop kayak gini bagus loh. Ini laptop ini udah aku pakai dari tahun 2015 sampai 2016 gitu.
software ini tahun 2017. Jadi kayaknya laptop ini dibuat tahun 2016 dan sampai 2024 masih tangan pertama. Dan ini nggak pernah rusak sama sekali. Rusaknya itu cuma di bagian SSD. Waktu itu aku ganti hard disk aku ganti hard disknya aku ganti ke SSD karena itu penting untuk jangka panjang biar nggak lemot-lemot amat. Dan setelah itu aku nggak pernah ganti-ganti lagi, guys. Aku palingan update Windows itu sih agak-agak ribet. Tapi awet guys, dibandingkan bukan dibandingkan sih, banyak awet gitu walaupun harganya nggak terlalu mahal. Laptop ini masih ada DVD ROM ya, jadi kalau misalnya kalian pakai untuk biasa dulu kan ada kayak DVD gitu ya, musik atau apa itu bisa kalian setel dari sini, jadi kayak kerasa vintage tapi nggak terlalu vintage banget sih. Ini apa lagi guys ya, oh ya, alternatif untuk gaming. Kalau misalnya kalian pakai laptop yang agak kentang gitu ya kayak punya aku ini, untuk main game, mainlah game-game yang zaman dulu, kayak misalnya kalian main game tahun 2016 gitu, game-game yang old gitu kayak Battlefield 2, Counter Strike yang 1.6 atau yang Swords, atau kalian main game yang jadul-jadul gitu loh, jangan kalian main game yang berat-berat. Ya, dan ini laptop ini kan dual core dual thread. Kelebihannya laptop ini ternyata hemat. Jadi kemarin aku tuh nyoba punya temen, jadi laptopnya itu Ryzen 7 5700U, itu ukurannya sama cuman dipakai buat kayak Word, Chrome itu cuman 4 jam udah 4 jam cuman 2 jam baterainya udah kayak mau habis gitu. Sementara laptop ini dia sampai 3 jam, hampir 3 jam baru habis. Jadi kayak laptop ini walaupun dia kentang tapi hitungannya sangat hemat untuk untuk baterai laptop yang sudah di atas 7 tahun baterainya masih 3 jam, itu menurutku masih sangat hemat. Jadi bagus banget sih. Apalagi ya ini laptop kayak begini berfungsinya tuh untuk orang-orang yang pakai laptop itu untuk, kalau menurutku tuh bukan untuk yang aneh-aneh ya, maksudnya kayak main game tuh nggak bisa terlalu diandalkan sih. Kalaupun mau main game yang ringan banget gitu kayak Counter Strike, terus pokoknya game-game yang benar-benar di bawah spesifikasi umum. Valorant tuh ini masih nggak bisa guys, jadi kalau kalian mau main game di laptop ini game-game legacy ya, game-game old, PS2 pun juga nggak kuat, jadi ini kuatnya main game Nintendo atau main game kayak PS1 gitu. Apalagi ya, itu sih yang gue dapetin ya. Terus yang terakhir, oh ya, aku mau bandingin sama Intel Atom. Oh ya, untuk Intel Atom, untuk laptop aku yang sebelumnya itu dia core-nya ada 4 ya, dan thread-nya ada 4 juga kalau nggak salah. Iya bener, pokoknya agak, tapi dia 4 core. Tapi performanya sih, tapi dia lebih hemat lagi dari laptop ini. Cuman gimana ya, kalau laptop yang Intel Atom itu sepengalamanku dia lebih cocok untuk harian, tapi laptopnya itu build quality-nya sangat-sangat kurang. Waktu itu aku beli laptop yang harganya sekitaran sejutaan tapi dia udah touchscreen, terus udah bisa jadi tablet, pokoknya modelnya kayak iPad gitulah, tapi harganya cuma sekitar jutaan. Nah itu laptopnya menurut aku sangat lumayan rapuh guys. Jadi kalau laptop ini kan kalau dipakai buka tutup kan biasa aja ya, pakai ngetik sambil dicas pun nggak masalah. Terus kalau kita buka banyak aplikasi itu multitaskingnya kita masih bisa. Tapi kalau untuk laptop yang Intel Atom itu ketika kita multitasking itu lebih nggak enak guys, kayak laptopnya itu bagian mesin itu panas gitu, terus nggak ada kipasnya. Habis itu laptopnya itu kadang kayak sebenarnya kondisi barunya bagus sih, cuman kenapa ya kok rusak ya, aku bingung sih. Cuman kayak waktu itu laptopnya itu benar-benar cepet 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 rusak karena nggak tahu ya kenapa, tapi laptopnya itu hitungannya lebih rapuh guys. Maka dari itu aku laptop yang pakai touchscreen itu kan bisa pakai kaca. Nah kaca itu sebenarnya agak sedikit kekurangan karena
komponennya di dalam itu bisa lebih cepat rusak daripada yang pakai kayak plastik gini gitu. Itu aja sih. Untuk pengalaman dua laptop itu, untuk laptop yang Intel Atom itu aku beli kondisi waktu itu bertahannya bentar doang sih, tapi laptop itu rusaknya enggak, laptop itu wajar rusak karena dipakai banyak orang guys. Jadi waktu itu laptop itu dipakai untuk satu keluarga karena emang waktu itu yang punya laptop cuman, ya pokoknya yang punya laptop cuman laptop itu doang guys, jadi dipakai bersama. Jadi laptop itu rusak ya mungkin karena dipakai apa namanya, kan nggak terlalu familiar sama laptop yang ada touchscreennya, jadi dipakai dengan cara yang dengan nggak ngerti itu, jadi kayak dicoba-coba akhirnya rusak. Tapi ya ya udah sih. Nah kalau laptop yang AMD ini dia lebih bagus karena dia nggak touchscreen sih, tapi ya itu sih kayak apa yang bilang ya, aku kayak aku selalu kayak membandingkan gitu, tapi sama-sama ada satu hal yang, tapi gini loh, setiap beli laptop yang speknya lebih bagus lagi, kita tuh bakal kayak nyobain untuk maksimalin kemampuan laptop itu. Kalau laptop kita sebatas kayak Intel Atom yang cuman untuk browsing doang sama ngetik, kita nggak akan mikir untuk editing video, editing foto, atau rendering. Ketika kita pakai laptop yang lebih better lagi kayak laptop ini, dari Intel Atom kan aku pindah ke AMD A4. Intel Atom itu laptop itu bener-bener uh, sangat minim lah ya, tapi itu bagus sih sebenarnya, cuman agak, atau mungkin aku terlalu, nggak tahu ya, pokoknya laptop itu bener-bener dipakai untuk editing itu lama guys ya. Tapi aku nggak nyobain sih karena aku belum tahu waktu itu. Laptop, jadi laptop itu kalau kita pakai yang, ya kita simpelin aja lah biar kalian nggak bingung, kayak laptop kentang gitu ya, sorry. Laptop kentang itu kalau dipakai lebih enak guys, maksudnya kita tuh nggak aneh-aneh gitu, cuman ngetik, browsing, nugas, selesai. Tapi ketika kita pakai laptop yang better, kita bakal nyobain yang hal yang berat-berat gitu. Akhirnya kalau misalnya kalian, misalnya gini deh, misalnya misalnya di sini aku kayak buka, misalnya di sini aku nugas gitu, aku nugas tentang coding gitu ya. Kalau laptop yang bagus biasanya aku bakal kayak codingnya itu yang berat-berat atau gimana, akhirnya tugasnya tuh yang harusnya 5 jadi 10 gitu. Atau kayak harus coding malah main game gitu. Terus kayak, tapi ini nggak semua orang gitu sih, cuman kalau kalau apa namanya, pengalaman aku sih begitu. Gitulah, itu ngomongan hari ini sih. Jadi kelebihannya untuk laptop yang speknya kentang gitu, kelebihannya itu harganya hemat, terus harganya hemat aja sih. Tapi kekurangannya ya jelas banyak, cuman tadi kelebihannya, kalau laptop aku sih suka itu yang Intel Atom atau AMD A4 9125. Kenapa kok ambil yang Intel Atom? Karena Intel Atom ini biasanya laptopnya itu kayak HP, laptopnya itu kayak touchscreen, terus laptopnya itu pokoknya laptopnya kayak touchscreen, bisa dibuka, terus modelannya itu unik-unik gitu guys. Jadi kayak ibarat kalau kalian kepingin punya laptop kayak laptop yang touchscreen gitu, kalau beli ThinkPad atau laptop workstation yang touchscreen kan mahal ya. Nah beli aja laptop yang pakai Intel Atom, itu udah touchscreen guys biasanya. Tapi kekurangannya, laptop kalau touchscreen yang level bawah itu biasanya kayak agak ndak enak dipakai. Ndak enaknya itu kayak ya build quality-nya itu ya, karena kan harganya lumayan terjangkau tapi speknya tinggi, jadi ya ada yang dikorbankan gitu. Tapi aku dulu nyobain itu sih nggak kenapa-kenapa sih laptopnya, cuman memang karena uh, dipakai bareng-bareng dan laptop itu lumayan baru kan, jadi kayak uh, kalau misalnya kita pakai laptop kan, yang kita tahu kan laptop itu laptop yang laptop ya diketik pakai mouse atau kalau nggak pakai touchpad. Nah waktu itu ada laptop yang bisa dicabut layarnya, terus pakai touchscreen, jadi kayak setiap pakai itu dicabut layarnya, terus kayak pakai touchscreennya. Akhirnya terus ya pokoknya akhirnya tuh kayak terlalu over kali ya, cabut cabut pasang keyboard sama layarnya. Ini aku akhirnya nemuin problemnya ya, jadi kayak terlalu sering dicabut dipasang bagian layarnya sama keyboardnya, akhirnya laptop itu rusak. Dan itu cuman layarnya masih bisa nyala, cuman widescreen. Widescreennya tuh karena laptopnya
kalau nggak salah itu kan laptopnya CPU-nya prosesornya nyatu sama layar. Jadi kalau prosesornya nyatu sama layar, ketika prosesornya itu panas, layarnya bakal kena kena damage, bakal rusak dan kena kayak white spot gitu. Jadi kayak gimana ya, ibaratnya itu kayak laptop yang prosesornya itu ada di layar. Nah, laptop itu tipis dan panas dan gak ada kipasnya, jadi langsung ngeburn gitu. Ya itu jadi pelajaran aja sih, kalau misalnya kalian beli laptop kayak harus lebih ngerti cara makainya. Nah, akhirnya aku pindah pakai laptop ini. Speknya sebenarnya sama, bahkan mungkin di bawahnya laptop speknya sih lebih bagus dikit, tapi nggak beda jauh guys harganya. Ya pokoknya harganya itu mirip banget deh. Ini laptopnya tuh kayak sekitar bekasnya 1,1, nggak sampai 1 sih, mungkin kayak 1,2 atau 800 ribuan gitu. Sama laptop aku yang lama itu mungkin kayak di 1 jutaan gitu bekasnya ya. Jadi lumayan terjangkau, tapi di harga-harga segitu kalian harus mikirin, kalian mau fitur banyak, spek tinggi, tapi makanya harus disayang-sayang, harus awet, harus benar-benar dirawat, nggak boleh kasar makanya, nggak boleh asal pasang cabut, makanya harus kayak gitu. Makanya kayak ibarat kalau kita pakai laptop, ibarat kalau pakai laptop mahal ya, misalnya laptop itu, misalnya ini laptop itu lu bisa kayak buka YouTube itu nggak takut rusak gitu. Tapi kalau pakai laptop yang terjangkau terus speknya tinggi, nah kita harus mengorbankan itu. Jadi kalau buka itu harus hati-hati, kayak ini keyboardnya ditahan pelan-pelan tuh, nggak langsung gini-gini gitu, nggak buka tutup, akhirnya cepet rusak gitu. Ya itu sih. Nah terus kalau rusak gimana bang? Nah kalau untuk laptop seri bawah itu biasanya diperbaikinya tuh tapi tergantung laptopnya. Kalau laptop yang all in one yang mesinnya itu di layar itu susah diperbaikinya dan lumayan, cuman kayak service center doang yang bisa. Tapi kalau laptopnya itu yang kayak laptop normal yang mesinnya itu di keyboard, biasanya gampang perbaikinya. Kayak semua service laptop bisa sih harusnya. Tuh. Terus solusi ya. Solusinya gimana bang kalau laptop laptop murah speknya tinggi? Nah kalau menurutku sebelum kalian beli laptop itu kalian harus ngerti bagaimana cara kerja laptop itu. Kayak misalnya ada laptop yang layarnya itu touchscreen sama yang enggak, ada laptop yang pakai semacam mesinnya tuh ada di layar, ada yang laptop itu mesinnya tuh di keyboard gitu kan. Harus ngerti bedanya apa. Kalau laptop yang mesinnya di layar itu berarti layarnya lebih cenderung jangan sampai panas, kalau panas bisa rusak layarnya, berarti nggak boleh dipakai game-game berat atau editing yang berat. Dulu aku pakai laptop Intel Atom 1,1 GHz 4 core. Itu Intel Atom itu dulu kalau nggak salah pesaingnya Snapdragon 400 guys. Laptop slow end itu aku pakai untuk main game CS 1.6 di 100 fps kalau nggak salah. 100 apa 80, 80-an 60-an gitu. Jadi kayak panas banget. Aku paksa sampai laptopnya itu, bukan aku paksa sih, kayak aku mainin sampai panas gitu. Besok-besoknya pasti pakai laptopnya itu udah widescreen gitu. Nah itu kan harus ngerti kayak ya gitu sih. Sedih sih kalau dipikir-pikir, kayak ih bisa rusak gitu. Tapi ya udah sih. Tapi emang untuk laptop-laptop yang apa namanya, tapi di sini aku fokusnya bahas laptop yang low end guys. Laptop yang apa namanya yang mahal sih beda lagi, aku nggak tahu ya. Untuk laptop yang pengalamanku tuh begitu guys. Akhirnya si laptop low end ini waktu itu gimana ya, akhirnya ya jogrok aja gitu guys, nggak dipakai lagi soalnya laptopnya itu gimana ya, karena apa ya, laptop itu kayak misalnya kalian punya laptop gitu. Eh, Kalau kalian pakai laptop yang lama itu masih bisa dipakai, cuman minusnya itu udah banyak gitu, kayak keyboardnya mati beberapa huruf, terus suka disconnect disconnect, terus eh, kadang-kadang tiba-tiba mati laptopnya, terus layarnya white spot, kayak udah banyak
minusnya, jadi kalian males pakai gitu walaupun speknya bagus. Nah kalau pakai laptop yang speknya rendah, walaupun speknya rendah tapi dia nggak ada minusnya, pasti lebih enak yang nggak ada minusnya gitu sih. Ya intinya kalau kalian mau beli laptop itu, laptop kentang ataupun enggak itu nggak masalah, cuman penggunaan yang kalian harus ngerti. Ya ibarat kayak laptopnya 10 gitu, misalkan beli laptop yang kemampuannya 10, jangan kalian paksa jadi 100 gitu, karena bakal rusak. Dan itu yang aku nggak ngerti, dan itu mungkin juga sering terjadi. Kayak misalnya kalian pakai laptop, sering sih harusnya terjadi, kayak misalnya kalian pakai laptop yang bukan untuk main game, laptop netbook yang pakai Intel Celeron itu kan biasanya, tapi dipakai untuk main Valorant, dipakai untuk rendering, dipakai untuk main apa, dipakai buat kayak yang berat-berat gitu loh, pakai buat deep learning, ya laptopnya cepat rusak nanti guys gitu. Itu sih pokoknya mindset itu sih, kita harus harus mengerti sesuatu barang sebelum dipakai. Ini aku bikin begini uh, karena aku nonton video di YouTube, ada yang bilang kayak laptop kentang itu bagus gitu, ada yang bikin konten itu, dan aku kayak pengen bikin video juga gitu. Nah kalau laptop, aku bikin videonya nih berdasarkan pengalaman gitu. Kalau laptop kentang itu makanya tuh harus hati-hati gitu, maksudnya kayak jangan dipaksa berat-berat, karena kalau laptop itu beda sama HP. Kalau HP kan ketika dia panas ada kayak notifikasinya gitu loh ya kan, kayak misalnya kalian main game Mobile Legends atau main Genshin terus HP-nya panas, kalau di Xiaomi itu ada perangkat Anda panas itu akhirnya langsung diturunkan performanya atau langsung dimatikan namanya. Kalau di laptop itu nggak ada, kalau laptop kalian panas itu nggak ada peringatan, tiba-tiba mati, tiba-tiba langsung rusak aja gitu. Makanya itu kalian harus ngerti dan hati-hati. Oke guys, itu aja sih. Aduh, aku terlalu banyak cerita sih, tapi harusnya satu tema aja sih aku ceritanya, nggak yang mana-mana, cuman bahas laptop dan laptop kentang dan durability. Oke guys, thank you, bye.